Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja akhirnya resmi melayangkan surat kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto Rabu kemarin. Dalam surat itu, SMP 4 meminta agar kawasan Benteng Kuto Besak dapat direvitalisasi oleh pihak Kemenhan RI hingga mendatangkan manfaat bagi daerah. Sejak dahulu, kawasan Benteng Kuto Besak dikenal sebagai salah satu ikon kota Palembang, selain Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Tak sedikit pula wisatawan lokal, luar daerah, dan mancanegara yang datang ke kawasan tersebut. Namun, sayangnya pemanfaatan Benteng Kuto Besak sebagai objek wisata yang bisa mendatangkan manfaat bagi daerah masih belum optimal, karena masih terkendala adanya aset militer di kawasan tersebut. Terkait hal itulah, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja melayangkan surat kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Politik Hukum dan HAM RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Koordinator Staf Kepresidenan agar Benteng Kuto Besak bisa dijadikan Defense Heritage. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Kami Kesultanan Palembang Darussalam pada hari ini 30 September 2020 telah mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Tujuan kami memberikan surat ini adalah untuk merevitalisasi Benteng Kuto Besak yang pada saat ini berada di bawah Kementerian Pertahanan, di mana Benteng Kuto Besak merupakan aset bersejarah sehingga patut bila dijadikan suatu defense heritage yang memang sudah sejak lama didengungkan oleh negara-negara di kawasan Eropa. SMP 4 berharap pihak Kemenhan RI yang menginisiasi revitalisasi dan mengelola Benteng Kuto Besak sebagai kawasan cagar budaya serta membuat tim kecil terkait usaha revitalisasi tersebut. Kami tetap berkeinginan supaya dari Kementerian Pertahanan sendirilah yang tetap mengelola dan berinisiasi untuk menjadikan kawasan Benteng Kuto Besak ini menjadi kawasan cagar budaya berupa Defense Heritage. Kami mohon kepada Kementerian Pertahanan supaya kita buat suatu tim kecil untuk merevitalisasi Benteng Kuto Besak yang terdiri daripada beberapa stakeholder yang berkepentingan dalam Benteng Kuto Besak, dan juga kami telah mengirimkan surat ini kepada Menko Politik Hukum dan HAM RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Koordinator Staf Kepresidenan. Tujuan kami mengharapkan supaya Benteng Kuto Besak ini dijadikan Defense Heritage oleh Kementerian Pertahanan adalah supaya kita tetap menghargai dan juga menjunjung tinggi warisan budaya nenek moyang kita yang telah berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palfresh.com. Pemirsa, pengolahan hasil bumi yang dilakukan nenek moyang cukup unik. Salah satunya dengan menggunakan lesung batu untuk memisahkan gabah dengan padi. Cara unik ini terungkap dalam kajian koleksi yang digelar Museum Negeri Sumatera Selatan. Museum Negeri Sumatera Selatan kembali menggelar seminar hasil kajian koleksi. Kajian ini difokuskan pada teknologi tradisional pengolahan hasil bumi Sumatera Selatan. Dosen program studi sejarah dari Universitas Sriwijaya yang menjadi pembicara, Aditya Rol Asmi, menjelaskan sejumlah peralatan tradisional untuk pengolah hasil panen seperti lesung batu. Dia mengatakan, lesung batu sudah ada sejak zaman prasejarah. Alat ini berfungsi melepas padi dari batangnya. Cara kerjanya adalah dengan memasukkan batang padi ke dalam lubang di bagian atas. Kemudian, alat ini diputar dengan menggerakkan gagang. Sementara itu, Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Chandra Amprayadi mengatakan, pada masa Kerajaan Palembang, umumnya masyarakat membawa hasil bumi dari sawah dengan pedati yang ditarik kerbau. Selain membawa hasil bumi,
Kendati pada masa itu juga digunakan masyarakat untuk mengunjungi desa-desa lain. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palpres.com. Harga batu bata di Kabupaten Oku Timur sejak beberapa pekan terakhir mengalami kenaikan hingga 30%. Hal ini dikarenakan permintaan batu bata meningkat sementara pasokan dari luar daerah masih minim. Penjualan batu bata di Kabupaten Oku Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena mulai bergulirnya proyek pembangunan konstruksi dari pemerintah daerah, ditambah pembangunan perumahan warga yang cukup tinggi. Akibatnya, harga batu bata mengalami kenaikan hingga 30%. Dari sebelumnya dijual Rp400 per biji, saat ini sudah mencapai Rp500 sampai Rp550 per biji. Salah seorang penjual batu bata, Heri Widianto, mengaku jika saat ini mereka harus lebih ekstra dalam memproduksi batu bata. Namun lantaran memasuki musim pancaroba, produksi batu bata sedikit melambat. Kalau sekarang ini variasi, Batam tinggal terlihat lokasi. Iya. Kalau dia bagian di Bandung Mas itu ada yang 500, ada yang 52. Nah, kalau di kita nih ya telah dipucuk setidaknya selisih 10 perak sama 20 perak ya, dalam perharganya. Satu oleh proyek, kedua mungkin oleh cuaca ini berapa hari ini tak kati panas. Nah itu jadi kendala juga itu. Dia mengaku batu-batu banyak mendapat permintaan dari kontraktor dan warga yang sedang membangun rumah. Reporter dan juru kamera Arman, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Episode kedua program teranyar Palpres Official ternyata bukan mistis, masih berlokasi di Museum Negeri Sumatera Selatan. Program yang tayang malam ini akan membongkar trik penarikan pusaka bangsal Arca. Ada berbagai adegan seru dalam mendapatkan benda yang dianggap pusaka tersebut. Namun lewat program ini juga, Tuan Guru Pekri akan membongkar trik kebohongan yang biasanya dilakukan oknum paranormal sesat. Tuan Guru Pekri Juliansyah bin Muslim bersama Ikhwan Perguruan Al-Hikmah 9779 Palembang kembali menerawang aktivitas kehidupan makhluk gaib di Bangsal Arca Museum Negeri Sumatera Selatan. Selain menerawang kehidupan makhluk gaib, Tuan Guru Pekri juga melakukan penarikan benda pusaka yang biasa dilakukan oleh oknum paranormal sesat. Ketegangan penarikan benda pusaka ini menjadi episode kedua program teranyar Palpres Official, ternyata bukan mistis. Dalam episode membongkar aura mistis di Museum Negeri Sumatera Selatan ini akan dipandu Sulistiawarman khusus untuk pemirsa Palpres Official. Tetap saksikan program Ternyata Bukan Mistis yang tayang setiap malam Jumat jam 7 malam ini di channel YouTube Palpres Official. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat-sahabat pecinta dunia misteri, sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual dan metafisika. Saksikan penampilan kami di dalam membongkar rahasia-rahasia di dunia metafisika dan rahasia-rahasia di dunia supranatural dalam tayangan Ternyata Bukan Mistis. Saksikan hanya di Palpres Official channel YouTube.